solusi Onamui dengan 5105 123 1018. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS mata kuliah keamanan jaringan, di mana di sini dengan judul proyeknya adalah simulasi serangan dan penanganan pada sistem jaringan. Nah, untuk tujuan proyek ini sendiri yaitu di mana mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kerentanan jaringan, mensimulasikan metode serangan, dan menerapkan langkah penanganannya dengan jelas dan terstruktur. Untuk simulasi serangan ini saya menggunakan Kali Linux dan Wireshark, dan untuk jenis serangannya saya menggunakan Man in the Middle atau MITM, dengan teknik serangannya itu adalah teknik ARP spoofing. Nah, untuk simulasinya sendiri saya menggunakan laptop yang berbeda, tapi saya memvideokan langkah-langkahnya, di mana saya menggunakan Wireshark dan satu lagi aplikasi yang bernama Entercap. Nah, untuk dua aplikasi ini saya langsung menggunakannya dalam Linux. Nah, untuk angkanya seperti biasa, untuk Wireshark-nya kita sebelum bagian belum tahu sebelumnya itu saya mencari aplikasi Wireshark tuh di tombol Linux ini, atau biasanya kalau belum ada saya download dulu dan kemudian saya carinya di sini. Itu dengan di ketik pencarian ketik Wireshark dan munculnya seperti ini. Nah, untuk jaringannya saya melakukan pertama kali itu main in the middle menggunakan Wireshark, di mana saya sudah membuka Wireshark-nya. Kemudian saya memilih adaptor jaringan atau jaringan yang saya gunakan yaitu ethernet atau internet 0. Kemudian saya tekan ini start maksudnya. Kemudian nah, di sini nanti akan muncul apa-apa saja yang terhubung dengan jaringan yang sama dengan yang saya gunakan. Maka saya akan percepat. Kemudian setelah itu saya menggunakan browser juga untuk mensimulasikan sebagai korban, di mana untuk browser untuk mengakses Google itu saya menggunakan Firefox yang ada di Linux. Dia tidak bisa menggunakan Google Chrome atau Google yang di luar di Kali Linux-nya. Karena kalau misalnya kita menggunakan Google Chrome di luar Kali Linux, itu biasanya bagian sini itu tidak terbaca. Nah, di sini tuh tetap terbaca, cuma ketika kita mencari HTTP nanti itu, ketika kita memfilternya itu nanti tidak terbaca. Makanya saya menggunakan Firefox yang ini di dalam Kali Linux-nya. Nah, di sini saya menggunakan saya mensimulasikannya dengan sebuah web browser sebagai di mana dia itu akan disimulasikan sebagai korban, yaitu web tes PHP atau biasanya Akunetics. Nah, di sini saya akan menekan sign up, kemudian saya masukkan usernya yaitu tes dan passwordnya. Nah, kemudian saya login dan dia akan memberitahu, oh ini yang saya gunakan. Nah, di sini nanti itu akan muncul di Wireshark yang saya gunakan. Nah, kemudian saya mulai Wireshark, kemudian saya berhentikan ininya, kemudian saya cari filter dengan HTTP. Nah, di sini akan muncul get dan postnya dari web browser yang saya gunakan. Nah, kita bisa mencari bagian
Nah, dengan menggunakan karena tadi uh, korban sudah memasukkan kata user dan passwordnya ke dalam uh, Word Google ya tadi. Nah, di sini saya menggunakan HTTP untuk memfilternya. Nah, di sini akan muncul get sama postnya. Nah, dengan adanya ini tuh penyerang itu atau saya sendiri bisa memantau data yang dikirimkan oleh korban. Nah, di sini tuh nanti akan muncul bagian HTML form URL encode itu akan muncul dengan jelas nama pengguna dan kata sandinya. Nah, ini untuk post yang karena di sini ada dua post. Jadi ini post ini uh, kata sandinya. Kemudian post yang satunya itu kata sandi kita masukkan tadi. Ini hasil HTML-nya itu hasil ini, hasil yang dari sininya. Nah, hasil ininya itu akan masuk ke bagian post yang kedua. Bagian post yang kedua ini. Nah, untuk post yang pertama ini itu akan muncul uh, username yang kita masukkan tadi sama passwordnya. Nah, setelah saya sudah tahu uh, setelah saya tahu nama pengguna dan kata sandi yang dimasukkan oleh korban dan kata sandinya itu sudah berhasil ditangkap oleh WhatsApp. Nah, ini menunjukkan hal ini itu menunjukkan bahwa komunikasi yang menggunakan HTTP itu mudah diserang dan disadap oleh pihak ketiga, dan pihak ketiga ini saya sendiri yang berada di jaringan yang sama. Jika misalnya dia di jaringan yang berbeda, itu akan sedikit kesusahan untuk transfernya atau kita menyerangnya. Nah, selanjutnya percobaan MITM ini itu saya lakukan dengan menggunakan Entercap. Nah, alat ini tuh juga dibuka melalui menu Shift atau bagian Linux ini. Kemudian ketik Entercap kalau misalnya belum punya aplikasi Entercap di Linux itu bisa di-download. Uh, dengan adapter yang saya gunakan itu saya akan percepat video yang ini. Nah, di sini yang adapter primer yang saya gunakan itu Eternal. Nah, ini saya menggunakan adapter 1. Maaf, saya buka ChatGPT. Nah, kemudian bagian sini itu saya uh, memindai post dalam jaringan dengan menggunakan beberapa alamat IP. Nah, untuk alamat IP-nya itu saya sudah dapat ini uh, ya, ini alamat IP-nya beberapa yang sudah saya dapat. Kemudian saya menghostingnya atau menghostnya uh, dalam jaringan dengan menemukan API korban ini tuh saya masukkan ke dalam target 1, sedangkan API gateway-nya itu dimasukkan ke target 2. Nah, di sini tuh saya masukkan host list, kemudian nah ini muncul uh, target satunya. Nah, untuk gateway-nya saya masukkan ke target 2. Kemudian saya scan. Nah, kemudian ini akan saya mengaktifkan fitur ARP spoofing-nya itu dengan
menekan pada bagian ini. Nah, kemudian setelah saya mengaktifkan, kemudian oke. Kemudian saya dapat mengisi kembali. Nah, setelah saya udah aktifkan ini, aktifkan Facebooknya, saya dapat mengisi kembali user dengan apa yang saya mau. Nah, di sini tuh saya masukkan seperti kita tadi pada awal tadi, kita masukkan Fireworks, kemudian ketik test.php. Di sini, nah di sini saya di bagian sini kita bebas memasukkan apa saja. Misalnya kita ingin memasukkan apa ya? Misalnya kita ingin memasukkan nama atau apapun. Nah, di sini saya dengan sembarangan memasukkannya itu dengan usernya Sam. Usernya Sam dan saya login. Nah, ketika saya login, dan di sini akan saya save. Nah, hasil dari sini itu akan tersimpan di sini di HTTP bagian ARP spoofing-nya. Dan sini tuh tertera username sama passwordnya yang kita masuk itu apa. Nah, di sini tuh enter cap itu langsung menampilkan data kredensial tersebut, menunjukkan bahwa menggunakan teknik ARP spoofing, penyerang dapat menyerap data sensitif dari perangkat lain dan berada pada jaringan yang sama. Nah, karena ini dari teknik penyerangannya menggunakan teknik ARP spoofing, di mana di sini menggunakan jenis serangan man in the middle, yaitu serangan terenkripsi. Nah, ada beberapa cara untuk penanganannya. Untuk cara penanganannya itu ada langkahnya. Itu yang pertama itu encrypted data. Itu ada dua, itu menggunakan HTTPS dan menerapkan HSTS, di mana kita mengubah HTTP itu ke dalam bentuk HTTPS. Nah, HTTPS ini untuk mengisi data sehingga Wireshark atau Intercap tidak dapat melihat user dan password secara langsung. Kedua itu menerapkan HSTS, itu di mana mengunci browser agar dapat menggunakan koneksi HTTPS pada situs tertentu. Nah, kedua itu mencegah ARP spoofing dengan dua cara, yaitu gunakan switch manage bukan hub, di mana switch modern ini memiliki fitur keamanan yang mencegah shifting dari perangkat lain. Dan kedua yaitu mengaktifkan dynamic ARP inspection atau DAA, di mana fitur ini terdapat pada switch untuk mencegah ARP spoofing yang digunakan oleh Intercap. Nah, langkah ketiga itu menggunakan jaringan lokal, di mana kita dapat menggunakan VPN. Untuk menggunakan VPN ini kita menambahkan inskripsi pada seluruh lalu lintas jaringan, meskipun penyerang bisa melakukan shifting, tapi data yang ada dalam browser itu tidak dapat terbaca. Kemudian itu menggunakan firewall dan IDS atau IPS. Nah, firewall dengan ARP friendly itu memblokir paket ARP palsu. Kemudian IDS atau IPS itu menangkap pola serangan ARP spoofing dan menghentikan sebelum terjadi. Ini contohnya kayak misalnya kita dapat serangan, tapi sebelum serangan itu benar-benar berjalan, ini tuh udah dihentikan sama ARP sama IDS-nya. Kemudian itu mengaktifkan statistik ARP and trace, di mana pada jaringan kecil alamat MAC atau MAC untuk gateway bisa ditetapkan secara statis. Dan kemudian mencegah ARP tabel diganti oleh paket ARP berbahaya dari penyerang. Kemudian yang terakhir itu dengan melindungi perangkat pengguna, itu menggunakan antivirus atau anti malware, yaitu di mana mencegah perangkat terinfeksi malware
yang membantu penyerang melakukan MITM. Kemudian terakhir itu update sistem operasi dan atau versi, di mana versi terbaru biasanya sudah mendeteksi dan blokir koneksi yang tidak aman. Nah, untuk simulasi ini saya gunakan prinsipnya saya gunakan 3 perangkat, yaitu Wireshark, Linux, dan Ethercap. Nah, Wireshark dan Ethercap ini digunakan dalam Linux. Nah, jika belum biasanya saya buat dulu. Nah, eh, seperti yang saya bilang, untuk penyerangan MLTM ini penyerangan yang dimana dilakukan secara enskripsi, di mana dia itu akan menyerang pada sistem, di mana ketika sistem ini berada pada jaringan yang sama. Misalnya saya ingin menyerang seseorang dan seseorang ini menggunakan jaringan sama dengan saya, jadi saya bisa menyerang orang tersebut. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.